Baik pendengarnya sembilan Pasawaidan dan juga pemirsa Teleperita yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih di media program Bincang Ramadan bersama Gus Zainul. Sebelum kita mau pamit undur diri dari pendengar setia semua, Gus, ini ada yang ikut bergabung juga ini Gus. Satu penanya lagi ini Gus. Ada dari Mbak Lia yang ada di Sidoarjo ini Gus. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Yang ditanyakan bagaimana cara mengatasi agar tidak mengeluh dengan takdir Allah, karena terkadang ketika kita menerima takdir itu muncul rasa protes, walaupun terkadang juga Allah sudah berikan ketenangan batin, tapi kadang-kadang melihat kenyataan ini kayak belum terima gitu. Ini gimana nih? Itu tadi sudah saya bahas ya, bagaimana langkah-langkah kita untuk bisa sabar dan menerima dengan lapang dada apa yang ditetapkan Allah, sesuatu yang tidak kita senangi, yaitu kita harus konsekuen dengan pernyataan kita telah ridho Allah menjadi zat yang mengurusi kita, mengatur kita, dan kita mantapkan hati kita bahwasanya Allah adalah zat yang maha mengetahui apa yang terjadi untuk kita. Allah adalah zat yang sangat pengasih dan penyayang kepada semua, apalagi orang manusia, melebihi kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya, yang dikatakan Nabi, Allahu arhamu bi ibadi al-mu'min minal ummi asyafiqati bi waladi. Sungguh Allah itu lebih penyayang, pengasih kepada hamba-hambanya yang beriman, melebihi seorang ibu yang sayang kepada anaknya. Jadi ini cara-cara untuk agar kita bisa menerima. Di antaranya lagi, kita harus menyadari apapun keluhan kita, pengaduan kita, kebencian kita akan takdir Allah yang tidak sejalan, tidak sesuai dengan keinginan kita, itu tidak akan bisa merubah. Apa yang diputuskan Allah tetaplah, itulah yang akan terjadi. Di antaranya lagi, bagaimana untuk bisa menerima takdir Allah yang tidak kita senangi, yaitu kita harus meyakini bahwasanya di setiap apa yang diputuskan Allah itu semuanya pasti ada hikmah, ada manfaat yang terkandung di husnul. Dan kita harus merenungkan sabda baginda Nabi SAW, "Idza akhadallahu 'abdahu ibtala." Apabila Allah itu cinta kepada hambanya, hambanya itu kan diuji oleh Allah. Fa in sabara istabahu, fa in radiya istabahu. Kalau dia sabar, maka dia orang pilihan. Kalau dia menerima dengan senang hati, maka dia orang yang istimewa. Dalam hadis lain, Nabi mengatakan seseorang yang sabar itu menerima balasan yang tidak terhingga. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar, orang yang ridho dengan keputusan Allah, ini adalah orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah. Wafawwidu amri ila, orang yang tafwid, ada tawakal, ada tafwid, berarti tinggi tafwid. Tafwid ini pasrah sepenuhnya, total. Dia tanpa melakukan usaha, tapi dia sibuk beribadah kepada
Nah, ini tidak bisa dikerjakan kecuali orang-orang yang lebih. Jadi ini cara-cara agar kita bisa menerima. Ketahuilah kita merenung sabda Nabi, tidak ada satupun duri yang mengenai orang mukmin kecuali itu menghapus dosa atau mengangkat derajat, atau kita harus yakini lewat jalan satu ujian yang berat, kita sedang dipersiapkan Allah untuk mendapatkan sesuatu yang nanti dia tahu, pasti dia akan menerima dengan lapang dada. Kalau mau harum Rasulullah, sekarang gak perlu ngaji. Ini ngaji, aku mau bape minajul abid ini bab penghalang apa batul awal. Ketika kita sudah masuk mengabdi kepada Allah, di situ akan datang akan datang gangguan-gangguan, yaitu rezeki, kekhawatiran, musibah, atau ketetapan yang tidak kita harapkan. Ini ujian semuanya. Siapapun yang bertahan di situ, maka dialah yang akan menjadi pemenang. Jadi makanya tadi dikatakan kebaikan dunia akhirat ada diberikan tubuh yang sabar atas ujian yang berat. Khairud dunia wal akhirah. Gimana kiatnya itu sabar? Itu kamu ingat-ingat, Nabi saja diuji, Rasul diuji, ulama itu apalagi kamu. Ya kamu harus beruntung, ujian kamu nggak seberapa, ujian paling berat ujian para nabi, para ulama, para rasul. Jadi kita harus melihat sisi positifnya. Ujian kita yang paling ringan, paling berat. Kalau kita dimana coba lihat ibadah orang-orang dahulu, karena penali kita itu bisa sekarang semuanya serba enak, serba mudah, harusnya kan lebih usul, lebih enak, nikmat. Dikasih apa saja. Paling sulit mana? Coba kamu gambarkan. Ujian itu seperti kita minum obat yang tidak enak, tapi selanjutnya mendatangkan kemaslahatan. Itu kan kita contoh sedikit. Jadi mukmin yang baik adalah mukmin yang selalu berbaik sangka kepada Allah. Mukmin yang baik adalah mukmin yang selalu percaya penuh kepada Allah, apapun yang diputuskan oleh Allah. Jadi tinggal kita menyikapi bahwasanya kalau kita uji sabar, kita menerima. Ingat, ujian itu tidak akan terus ada, saatnya nanti akan selesai. Seperti yang sakit, inna ma'al usri yusra. Setelah sulit pasti mudah. Setelah hujan pasti ada pelangi. Sudah bersabarlah, tetap istiqomah di jalan Allah. Ini ada saatnya. Oh suwe, iya, kayak merubah penyakit itu ya, kalau sudah stadium 4 ya nggak langsung jauh-jauh waras. Mana sampai itu sadar atau mulai cilik itu teko gaenan no, gaenan ngontok. Kalau zaman bapak ibu, kalau nganit berandal ya, kalau di mana no, sing ujiannya di ya sudah kayak bobol tembok itu kan ada semedi kuat, kalau semedi mata ya beral-beral. Ya itu, sabarlah sudah, kamu jalani tetap, nanti ada saatnya. Gak akan terus menerus malam itu, nanti ada, kalau sudah jatuh waktu pagi dia akan jatuh. Kalau kita mengeluh apakah langsung ganti pagi? Tidak tahu. Kalau belum waktunya, yang penting kamu sibukkan diri kamu, mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita goncang, ambil wudhu, sholat, baca Quran, kok tetap aja galau gelisah, CTM. Tidur. Kalau sudah nggak bisa dipakai berbuat baik, kita bosan karena pilihannya cuma dua. Kalau orang itu sudah tidak bisa, tidak berbuat baik, pasti dia berbuat jelek. Bukan berarti tidur itu baik, tidak. Selama masih kita bisa melakukan kebaikan, lakukan. Kalau kita sudah jenuh, namanya manusia ya, bosan, biasanya akan ini mencari. Nah ini kalau jatuh pada maksiat yang ditakutkan, ya
kita berbuat maksiat, akhirnya di situ kita nggak tahu ajal kita di samping yang kita takutkan. Jadi tidur ini satu-satunya cara. Kalau sudah kita bosan berbuat baik, tidur. Nah, ini sebetulnya rugi. Tidur lebih baik daripada berbuat maksiat. Nah, betul. Nah, kalau tidak baik pasti berbuat maksiat. Baik Gus, kita sudah ini melewati batas waktu sebenarnya. Ya, sebelum kita mau pamit undur diri, monggo closing statementnya Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendengar pemirsa pemerhati TV Ambil Delta dimanapun Anda berada, waktu sudah menunjukkan 1:30 lebih malam ya. Dini hari, tapi tidak menyurutkan semangat kita, terutama Mas Onje, Mas Faisal, Pak Raden Wasono, Mas Soni nggak nonton ini ya. Jangan-jangan tertidur dia. Astagfirullah. Niki kembali saya ingatkan, hari ini adalah hari terakhir bagian pertama Ramadan. Itu yang dijadikan Allah, siapapun yang bersungguh-sungguh akan diberikan kebahagiaan dunia, kebaikan dunia akhirat. Ini sebetulnya ringan. Kalau kita tahu tadi saya simpulkan, kebaikan dunia akhirat menurut Nabi adalah 4: diberikan hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, dan badan yang sabar dalam menghadapi ujian, serta diberikan pasangan hidup yang soleh solehah. Ini terlalu berat kita cari. Kalau menurut Imam Syafi'i, kebaikan dunia akhirat ada pada 5: diberikan kaya hati, diberikan selamat dari mengganggu, menyakiti orang lain, diberikan rezeki yang halal, diberikan takwa, dan diberikan hati yang kaya sepenuhnya pada dalam segala. Diberi satu, diberi satu, tetap tidak goyang dalam pengabdian kepada Allah. Nah, ini dapat kita raih di hari ini. Sudah hari ini 10 hari yang pertama bagian yang terakhir. Mudah-mudahan Allah masih memberi semangat kepada kita, bahkan lebih meningkatkan semangat kita, berikan kekuatan pertolongan untuk berkarya di hari ke-10 Ramadan dengan lebih baik lagi. Amin. Allahumma amin. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar setia dan juga pemirsa dengan berita yang dirahmati Allah, demikian bincang kita dengan narasumber kita Gus Zainul di hari yang ke-10 Ramadan 1447 Hijriah. Semoga ada guna dan manfaatnya, dan semoga apa yang disampaikan oleh beliau menjadi pencerahan bagi kita, menjadi manfaat bagi kita, dan kita bisa diberikan kekuatan Allah untuk bisa mengamalkan dari setiap ilmu yang kita dapatkan. Baik, terima kasih kepada pendengar yang sudah ikutan bergabung bersama kami, dan juga teman-teman dari Santri Keliling, dan juga segala semua yang ikut berpartisipasi atas terselenggaranya bincang Ramadan edisi hari ini. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang berlimpah. Amin. Akhirnya salam mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Insya Allah jumpa kembali esok hari di program yang sama. Bincang Ramadan di 909 FM Beranda Ambalenta, suara syiar Islam Anda. Dijaga di baik.